Sampurasun, Jabar Masagi melestarikan kearifan lokal di tanah Jawa Barat. Tengaya-ngaya tapi ngahirup ke nuaya. Beli anak-anak kenang tapi nguripaken kang wis ana. Tidak mengada-ada tapi menghidupkan yang ada. Siapa yang dihidupkan itu? 3 nilai kearifan lokal, Sunda Priangan, Cirebonan, dan Betawian. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala wasahbihi ajmain. Wa bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang cerah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat yang tak pernah terukur oleh apapun. Baik, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana As-Safiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak akan mendapatkan syafaatnya dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah materi tentang pendidikan karakter, kearifan lokal, Jabar Masagi, dan pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agus Wito, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri di SMA Muhammadiyah Setia. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah tugas untuk menyampaikan sebuah materi dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Bangsa Setia, tentunya dalam keadaan pandemik ya, masih belum bisa tatap muka sayangnya. Oke, adapun topik yang akan saya bahas adalah tentang pendidikan karakter kearifan lokal Jabar Masagi dan pendidikan anti korupsi. Nah, ada beberapa poin pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada 4 poin, diantaranya 1. Pendidikan karakter ataupun yang bisa disebut karakter building. Yang kedua, kearifan lokal atau bisa disebut juga local wisdom. Yang ketiga yaitu Jabar Masagi. Yang keempat, pendidikan anti korupsi. Nah, pada pembahasan pertama kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pendidikan karakter. Nah, kira-kira apa sih karakter itu? Nah, menurut teman-teman mungkin karakter itu bisa dibilang sifat, sikap, ataupun jati diri. Ya, betul. Nah, kata karakter itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu karosin, yang berarti to engrave, ataupun bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesianya melukis, menggambar, ataupun mengukir. Seperti orang melukis di atas kertas, ya, memahat atau mengukir di atas batu ataupun besi, ya, berakar dari pengertian yang seperti itu. Ya, karakter kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus. Dan karenanya melahirkan satu pandangan bahwa karakter adalah pola perilaku yang bersifat individual, keadaan moral seseorang. Nah, menurut Wikipedia, karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, berdasarkan teori di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh para sivitas akademik di sekolah seperti kami di sini, bahkan yang dilakukan mungkin bersama-sama dengan orang tua ataupun anggota masyarakat di lingkungan untuk membantu anak-anak dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berkepribadian, dan tentunya bertanggung jawab.
Nah, menurut salah seorang pakar ya, tentunya pakar psikolog yaitu Thomas Lincona, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan di State University of New York di Cortland, dalam bukunya yang berjudul Educating for Character, ada 7 alasan mengapa pendidikan karakter itu harus disampaikan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-anak ataupun siswa memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya. Yang kedua merupakan cara untuk meningkatkan prestasi akademik. Nah, prestasi akademik itu dipelajari ataupun nantinya dibimbing oleh Bapak Ibu guru di sekolah agar bisa meningkatkan otak kiri ya. Sedangkan otak kanan itu untuk kreativitas. Selanjutnya yang ketiga, sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat lain. Nah, karena adanya ekstrakurikuler ataupun bimbingan belajar di sekolah itu dapat mengarahkan atau membentuk karakter anak-anak dari semenjak dini. Terus yang selanjutnya adalah yang keempat, mempersiapkan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup dalam bermasyarakat yang ragam, artinya dapat bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Yang kelima, berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem sosial ataupun problem moral sosial seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual, dan etos kerja atau belajar yang rendah. Nah, ini harus perlu dipupuk semenjak dini, karena sebuah karakter nanti akan terbangun, akan mencerminkan diri sendiri seperti itu. Selanjutnya yang keenam merupakan persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja. Nah, inilah bedanya SMK dengan SMA ataupun sekolah tinggi lainnya. Karena SMK itu dibentuk untuk dipersiapkan untuk menyongsong perilaku di tempat kerja nantinya. Karena biasanya di SMK itu ada yang namanya praktik kerja lapangan ataupun praktik kerja industri ataupun prakrin ya biasa dikenalnya, yaitu nanti akan dilaksanakan di kelas 12 semester ganjil. Biasanya seperti itu, para siswa dibimbing untuk mendapatkan kompetensi belajar langsung di dunia industri, bukan hanya sekedar kompetensi tetapi melainkan tadi sopan santun, etika dan lain sebagainya itu dipelajari semua. Dan yang terakhir adalah mengajarkan nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja peradaban. Karakter perlu ditumbuh kembangkan dengan baik agar tercipta pribadi serta untuk membentuk watak dan peradaban bangsa. Pendidikan karakter merupakan manifestasi dari peran tersebut ya. Karakter perlu dibentuk semenjak dini agar di masa depan sudah terbentuk karakter sesuai dengan watak, kepribadian, dan peradaban bangsa yang lebih baik lagi. Selanjutnya, nah pada kehidupan manusia tentunya selalu dikelilingi oleh budaya. Ya, apa itu budaya atau jati diri? Hal ini disebabkan karena manusia selalu berupaya mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan yang mengharuskannya selalu bersinggungan dengan lingkungan sekitar tentunya ya, baik lingkungan fisik ataupun non fisik. Nah, dari proses pembentukan budaya berlangsung berabad-abad dan teruji sehingga membentuk suatu komponen yang handal. Nah, terbukti dan diyakini dapat membawa kesejahteraan lahir dan batin. Komponen inilah yang disebut dengan jati diri. Nah, di dalam jati diri terkandung yaitu kearifan lokal atau local wisdom yang merupakan hasil dari local genius dan atau dari berbagai suku bangsa ya, local genius itu. Nah, kearifan lokal inilah seharusnya dirajut dalam suatu kesatuan kebudayaan atau culture. Disebut culture ya, kebudayaan. Untuk mewujudkan suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang lebih baik. Nah, kebiasaan yang telah menjadi dan membentuk perilaku manusia tersebut diwariskan ke generasi, ya dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya itu sendiri merupakan suatu produk akal budi manusia. Turun-temurun ya biasanya budaya itu.
Adapun salah satu cara yang dapat ditempuh di sekolah adalah dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam proses pembelajaran, ekstrakurikuler ataupun kegiatan kesiswaan di sekolah ya. Banyak sekali alhamdulillah di SMA Bangsa Hestia prestasi yang sudah didapat di masing-masing ekstrakurikuler itu berkat dengan pengembangan karakter dan tentunya pengembangan minat dan bakat juga. Nah, dari nilai-nilai budaya lokal mungkin bisa terangkat, dan alhamdulillah di SMA Kusuma Bangsa Hestia juga telah melaksanakan pelestarian kebudayaan lokal, diantaranya sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan seni, yaitu berbentuk tarian-tarian ataupun kabaret ataupun kaulinan Sunda. Kalau di Sunda ya biasanya ada, dan kami seringkali membuat event-event seperti itu. Nah, mungkin dengan cara seperti itu dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap kearifan lokal budaya yang ada di daerah setempat. Nah, sebagai contoh beberapa kegiatan yang pernah kami laksanakan di SMA Kusuma Bangsa Hestia untuk meningkatkan ataupun menumbuh kembangkan rasa kecintaan kita terhadap budaya ataupun kearifan lokal, misalkan seperti tayangan-tayangan seperti ini. Nah, ini kami pernah menggelarnya walaupun meskipun sederhana tetapi tetap tidak menghilangkan eksistensi ataupun tidak menghilangkan estetika keindahan dalam berkarya tersebut. Nah, ini meskipun bisa dibilang sederhana dengan alat seadanya, tapi mampu meningkatkan kecintaan siswa-siswi untuk dapat terus berkarya dan mencintai budaya lokal sendiri, seperti itu. Nah, inilah tayangan-tayangannya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu Jabar Masagi. Ini salah satu program ya. Apa sih itu Jabar Masagi? Jabar Masagi merupakan salah satu program pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018 sampai dengan periode 2023 yang dicetus oleh Bapak Gubernur Bapak Ridwan Kamil dengan orientasi pada pendidikan karakter. Nah, sasaran program ini terutama generasi muda ataupun kaum milenial seperti kalian nih. Masagi berasal dari kata pasagi yang berarti berbentuk persegi atau kotak ya. Nah, segi empat ataupun bujur sangkar. Bentuk bangun seperti itu memiliki 4 sisi yang sama dan seimbang. Nah, ini filosofinya. Oleh sebab itu, benda yang memiliki bentuk demikian tidak pernah menggelinding ya seperti bola, atau bahkan tidak mudah goyah karena kotak ya. Seperti halnya Ka'bah gitu kan dibuat seperti kotak seperti itu. Kubus ya. Nah, posisinya tegak, kokoh karena ditopang oleh sudut atau siku-siku yang kuat di antara 4 sudut ya kotak tersebut. Nah, metafor itulah rupanya yang hendak diterapkan terhadap warga Jawa Barat dari program Jabar Masagi, yaitu membentuk manusia Jawa Barat yang masagi. Artinya jalma masagi itu yaitu manusia yang berpengetahuan atau serba tahu atau serba bisa, atau bisa dikatakan multi talent seperti itu. Nah, pada program Jabar Masagi tentu saja sangat bersesuaian dengan spirit atau generasi saat ini ya, sekaligus memberi gagasan baru kepada mereka untuk kembali mengartikulasikan nilai-nilai kesundaan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, melalui program ini generasi milenial Sunda diasah jiwa raganya untuk dapat menguasai 4 elemen yang ada di Jabar Masagi. Yang pertama yaitu merasakan, artinya surti. Yang kedua memahami, dalam artian Sundanya harti. Yang ketiga melakukan, yaitu bukti. Dan yang keempat adalah mengabdi sebagai bakti. Nah, kita ulas beberapa 4 elemen yang tadi ya. Ada surti, ada dan sebagainya. Kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama adalah surti, artinya merasakan atau merasakan dalam bahasa Sundanya surti. Pribadi surti yang diantaranya peka terhadap lingkungan sekitar tentunya ya. Nah, ini adalah kesanggupan hati untuk menanggapi berbagai fenomena yang terindra, artinya yang terlihat ya, ataupun terdengar ataupun yang terasa. Sehingga muncul pemahaman dari kesadaran atas dasar kelembutan hati ya, dan perasaan. Pribadi yang surti diantaranya peka terhadap
lingkungan sekitar peduli ya, karena memiliki perasaan yang kuat untuk berempati. Bukan hanya sekadar simpati, tapi kita perlunya berempati. Nah, sebuah ungkapan verbal ataupun bentuk penderitaan akan mudah terstimulan, artinya mudah terangsang ke dalam relung hati kita yang paling dalam, kemudian diikuti oleh tindakan yang patut dilakukan. Itu terjadi karena surti telah tertanam ya, dan rasa telah terasah dengan tajam. Jika sudah terasa dengan tajam, kecintaan itu akan tumbuh dengan sangat dalam. Itu namanya surti, merasakan. Selanjutnya adalah memahami. Nah, bukan hanya sekedar tadi ya merasakan, tetapi kita juga perlu memahami. Dalam Sunda itu diartikan harti. Pribadi harti berarti mengetahui, mempelajari, dan memahami tentang berbagai hal. Nah, memahami di sini adalah sebuah dorongan jiwa untuk mengetahui tadi ya, bukan hanya sekedar merasakan, tetapi harus mengetahui apa yang harus kita ketahui, apapun ya, yang penting positif. Mempelajari apa sih, bagaimana sih, kok bisa seperti itu sih? Nah, itu dipelajari. Jadi kita harus mempelajari. Dan yang ketiga, memahami tentang berbagai hal ya, bukan hanya sekedar tahu, tetapi harus paham. Nah, misalnya ilmu teknologi dan seni perlu kita dalami, karena teknologi saat ini kalau kita tidak melek ya, tidak melihat ke berbagai penjuru dunia, kita akan ketinggalan. Karena teknologi setiap hari itu berkembang ya, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Oke? Nah, pribadi yang harti akan memiliki kecakapan untuk memikirkan atau melakukan berbagai hal. Pada pribadi yang demikian tidak akan terjadi kegagapan atau ketinggalan zaman. Nah, tadi ya, tidak akan ketinggalan zaman karena senantiasa membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan yang terbaru atau terbarukan. Karena keterpahaman dan kecakapan itulah pribadi yang surti dengan sendirinya akan membentuk masyarakat yang literat, artinya mau ataupun melek dan ingin tahu segala hal. Oke, selanjutnya adalah melakukan. Nah, ini bukti, berarti berupaya untuk menciptakan sesuatu baik yang baru maupun memperbaharui. Nah, artinya tahapan ini merupakan pembuktian bahwa pribadi yang masagi mampu merealisasikan gagasan-gagasan menjadi nyata. Jadi bukan hanya sekedar pemikiran semata, omongan bualan doang, tetapi harus direalisasikan untuk menjadi sebuah kenyataan. Jadi bukan hanya konsep-konsep, tetapi tidak ada realisasinya, itu sayang sekali. Oke, jadi harus dikonsep dengan semata mungkin, lalu direalisasikan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar kata-kata. Oke, hasil cipta ini malah akan berbicara lebih banyak dibandingkan hanya sekedar kata-kata. Nah, inilah melakukan ataupun bukti. Selanjutnya adalah mengabdi ataupun bakti, adalah mempersembahkan karya bagi khalayak ataupun ruang lingkup umum, terutama bagi bangsa dan negara. Hal yang didapatkan dengan melakukan bakti adalah ketentraman jiwa ya, yang akan dirasakan, kepuasan biasanya, karena kewajiban sebagai anggota masyarakat telah tertunaikan, yaitu dengan mempersembahkan yang terbaik dari apa yang bisa kita persembahkan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Nah, melakukan bakti tentu saja dengan berbagai hal dan cara, bukan hanya materi ya, tetapi juga dengan memperkirakan ataupun kuncinya adalah semuanya dilakukan atas dasar keikhlasan dalam kerangka hidup bersama. Jadi kita saling tolong-menolong, toleransi dan lain sebagainya, itu sangat penting sekali dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, keempat nilai tersebut merupakan hasil internalisasi dan nilai-nilai kesundaan yang telah lama dianut dan diamalkan oleh masyarakatnya, sehingga disebut sebagai kearifan lokal ya, yang tadi ya. Itulah sebabnya cukup beralasan jika program Jabar Masagi tidak mencari atau mengada-ngada, melainkan merevitalisasi dan mereaktualisasi nilai-nilai yang telah ada,
Ya, jadi yang ada diperbaharui lagi, yang ada dibuat lebih baik lagi karena landasan kulturalnya telah mengakar pada masyarakat dari kebudayaan ataupun budaya yang dibawa dari turun temurun seperti itu. Program Jabar Masagi memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan karakter warga Jawa Barat, terutama generasi milenial. Melalui program tersebut, generasi muda dikenalkan sekaligus kembali digugah kembali ya, digali kembali kesadarannya terhadap dasar falsafah Sunda, yaitu cager, bager, bener, pinter, singer. Nah itu kelima elemen yang harus kembali diakrabkan sekaligus digali oleh generasi-generasi muda ataupun milenial dalam Jabar Masagi ini. Meskipun Jabar Masagi mengusung 3 elemen ya, yaitu Sunda Priangan, Cirebonan, dan Betawian. Karena kita elemen Jawa Barat itu cakupannya bukan hanya sekedar Sunda ya. Tadi Sunda Priangan yaitu Sunda asli. Meskipun kita ada di Bogor, tetapi tetap kita juga termasuk ke dalam Sunda Priangan. Nah, Sunda Priangan itu ada Bogor, tadi Sukabumi, Cianjuran, terus Bandung ya, itu masuk Priangan. Ada lagi Cirebon atau Cirebonan, yaitu perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Biasanya kebudayaannya ada 2, bukan hanya sekedar Sunda, tetapi ada juga yang masuk ke Jawanya atau Jawa Tengah ya. Tadi disebutlah makanya Cirebonan karena kebudayaannya bukan hanya sekedar Sunda. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Betawian. Itu daerah Tangerang, Bekasi, itu lebih dekat ke Jakarta, tetapi Tangerang, Bekasi itu masih masuk ke dalam Jawa Barat. Dan tadi kebudayaannya lebih dekat dengan Betawi, dan akhirnya Betawian itu masuk juga ke dalam program Jabar Masagi. Seperti itu. Nah, kelima jati diri Sunda tersebut teraktualisasikan dalam 4 nilai dasar, yaitu yang pertama religius, iman. Jadi berhubungan juga dengan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua adalah cerdas, ilmu. Ya, tentunya kita harus berilmu juga. Setelah kita dibimbing di dalam keimanan kita di agama masing-masing, tentunya perlu juga dikembangkan melalui ilmu supaya mengupas kecerdasan kita agar lebih terasa lagi dan lebih mendalam lagi terhadap ilmu-ilmu pengetahuan. Yang ketiga, berkarakter ataupun akhlak itu penting sekali. Jadi akhlak itu jauh lebih penting dari hanya sekedar berilmu. Ya, beradab itu jauh lebih penting, berakhlak itu jauh lebih penting. Dan yang terakhir adalah mental yang sehat. Tentunya pada masa pandemi COVID seperti ini, apapun akan dihubungkan dengan kondisi kesehatan. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di rumah, meskipun belajar MPLS daring, tetap selalu menjaga protokoler kesehatan ya. Tetap terapkan di rumah, selalu cuci tangan sebelum makan ataupun sebelum bepergian, selalu gunakan masker ketika kalian keluar, dan tetap jaga kondisi kesehatan karena tidak ada yang tahu kesehatan ataupun penyakit itu datang dengan sendirinya. Nah, keempat nilai dasar tersebut diasumsikan mampu membentuk manusia Sunda yang luhung elmuna, jembar budayana, pengkuh agamana, rejeng rancage gawena. Oke, baik. Sekarang mungkin masuk ke pembahasan yang terakhir atau yang keempat tentang pendidikan anti korupsi. Nah, ya, yang salah satunya juga masuk ke dalam Jabar Masagi. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih yang baru ya, yang beranjak dewasa, berarti dari remaja ke dewasa, karena dari SMP MTS itu masih labil ya, masih remaja, beranjak ke SMK yang akan lebih karakter kalian akan diasah lagi. Suatu saat kalian ini jati dirinya akan seperti apa. Nah, minimal dengan pendidikan seperti ini, walaupun daring tetapi tetap memberikan motivasi belajar kalian yang jauh lebih baik lagi. Oke, kita bahas tentang pendidikan anti korupsi atau PAK. Apa sih pendidikan anti korupsi yang kalian ketahui? Maling uang, maling dompet, itu mah copet ya. Oke, baik, kita bahas
untuk pendidikan anti korupsi atau kita singkat aja PAK adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Jadi semenjak kita kecil kita harus mengetahui apa sih korupsi itu. Nah, bukan hanya sekedar korupsi uang, tetapi kita juga harus tahu ya korupsi waktu, korupsi kedisiplinan, korupsi dan lain sebagainya. Nah, kalian sebagai pelajar harus memahami dan mudah-mudahan tidak mengkorupsi apapun dalam hal apapun. Nah, korupsi merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan dan harus segera dilakukan pencegahan dan penindakan secara serius. Juga tegas ya. Nah, kalau di Indonesia alhamdulillah sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih kita kenal dengan KPK ya. Nah, pengertian dari tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi yang saat ini sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi, perusahaan ataupun lembaga ataupun komunitas ya yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara itu dikatakan sebagai tindak korupsi ataupun tipikor, tindak pidana korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi sejak dini bisa ditujukan kepada para pelajar seperti kalian ya. Ini jauh lebih baik lagi mungkin semenjak di SD atau sekolah dasar, sekolah menengah pertama ataupun MTS, dan juga sekolah menengah atas SMA ataupun SMK, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi ini perlu disosialisasikan. Nah, dalam menanamkan pendidikan anti korupsi kepada anak sejak usia dini ini seharusnya menjadi promotor adalah dimulai dari keluarga tentunya ya. Kembali lagi karena yang lebih utama mendidik itu adalah ayah dan ibu di dalam keluarga sebelum guru-guru kalian di sekolah. Oke. Nah, pada saat di rumah tentunya ya. Kemudian selanjutnya adalah guru di sekolah, kemudian berlanjut aparat penegak hukum seperti Polri mungkin, ataupun KPK, ataupun BPK, serta lembaga-lembaga lainnya yang juga ada di masyarakat dapat terjun langsung, turun ke lapangan seperti dengan melakukan sosialisasi dan mungkin pertemuan tentang pendidikan anti korupsi. Nah, ini perlu sekali disosialisasikan untuk membentuk karakter anti korupsi sejak dini. Nah, ada 9 ya. Ada 9 karakter anti korupsi. Nah, pada orang tua, guru, aparat penegak hukum harus berperan aktif mengajarkan dan menanamkan karakter anti korupsi kepada pelajar seperti dengan 9 karakter anti korupsi. Apa aja sih yang ada di 9 karakter tersebut? Tentunya kalian akan familiar dengan kata-kata tersebut. Yang pertama adalah jujur. Ya, kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran, mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, kejujuran juga akan terbawa dalam dunia kerja ya tentunya, sehingga dapat membentengi diri terhadap godaan ataupun perbuatan curang dalam hal apapun. Nah, itulah jujur ya. Jadi yang pertama ataupun yang utama adalah kejujuran. Yang kedua adalah karakter peduli. Nah, kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya, di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu mungkin ya di sekitar lingkungan kita. Nah, adapun orang-orang yang menderita dan membutuhkan uluran tangan kita, nah kita jangan berdiam diri, tapi jadilah pribadi dengan jiwa sosial, itu tidak tidak akan ada ruginya. Bahkan sebaliknya, ketika kita peduli terhadap seseorang ataupun terhadap apapun, maka sebaliknya kita pun akan dipedulikan oleh hal-hal tersebut. Itu sederhananya. Yang ketiga adalah mandiri.
bukan mandi sendiri ya. Walaupun kalian sudah gede, tetap harus mandiri ya. Dalam artian di sini kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang menjadi tidak ketergantungan ya, ataupun tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Jadi harus belajar mandiri semenjak dini. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang memungkinkannya untuk mengoptimalkan daya pikirnya ya, guna bekerja secara efektif. Nah, ada jejaring sosial yang memiliki pribadi yang mandiri dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya tetapi tidak untuk mengalihkan tugasnya. Ada juga yang seperti itu ya. Nah, pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mencapai keuntungan sesaat. Artinya ketika kita belajar mandiri, kita digembleng, kita dididik untuk bisa survive ya, dan tentunya bertanggung jawab juga. Nanti itu ada di pembahasan selanjutnya. Selanjutnya yang keempat adalah disiplin. Nah, disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus tentunya ya ke dalam kemalasan dan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang instan ataupun mudah. Biasanya kalau orang-orang disiplin itu bukan hanya disiplin waktu ya, tetapi disiplin dalam hal apapun, dan hasilnya pun akan dirasakan jauh lebih nikmat gitu. Oke. Selanjutnya yang kelima, nah ini yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi ini adalah untuk melakukan perbuatan yang baik demi kemaslahatan sesama manusia. Nah, dalam artian tanggung jawab ini karakter seorang yang bertanggung jawab akan melakukan apapun kewajibannya sebelum menuntut haknya. Nah, itulah orang yang bertanggung jawab ya, seperti itu sederhananya. Selanjutnya yang keenam. Oke, yang keenam adalah kerja keras. Nah, kerja keras tentunya bukan hanya sekedar banting tulang ya, yang nanti nyari awak ya, kudu pencetan. Oke, dalam artian ini kerja keras adalah bekerja secara optimal dan selalu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar kualitas pekerjaannya semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya adalah yang ketujuh ya, 7 adalah kita harus memiliki karakter sederhana. Nah, sederhana merupakan pribadi yang berintegritas tinggi. Adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Oke, pada prinsipnya adalah seperti ini. Kita butuh atau ingin. Nah, kalau kita berpikir sederhana, cukup kita lakukan apapun yang kita butuhkan. Jangan ego dengan apa yang kita inginkan. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika kita menginginkan sesuatu tetapi tidak tersampai, mungkin nantinya akan timbul rasa kecewa. Nah, tadilah karena Allah pun memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena itu jauh lebih baik untuk diri kalian. Karena Allah sebaik-baiknya yang membuat rencana ataupun konsep apapun yang paling terbaik di alam bumi, alam muka dunia ini ya. Nah, karena Allah pun selalu memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Karena kebutuhan kita Allah lebih paham, Allah lebih mengetahui dibandingkan keinginan kita yang belum tentu keinginan kita itu akan menjadi sebuah kemaslahatan. Oke, jadilah pribadi yang sederhana. Selanjutnya yang ke-8 adalah berani ya. Berani di sini adalah diartikan sebagai karakter kuat yang akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebatilan. Artinya, katakan yang benar dan katakan yang salah. Wujudkan kebenaran dan
bertindak yang salah. Nah itu. Nah dalam hal seperti ini biasanya orang yang berani ataupun memiliki karakter berani akan menyatakan penyangkalannya secara tegas. Ketika dia menyatakan itu baik, ya itu memang yang terbaik. Tetapi kalau itu buruk, mungkin itu juga sesuatu yang terburuk. Mungkin di pemikiran yang tadi orang-orang yang berani menyatakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, yang terakhir ataupun yang ke-9 adalah adil. Nah, kalau di dalam apapun ya, pokoknya di dalam hal apapun kita harus bisa berbuat adil. Karena karakter pribadi yang adil ini biasanya memiliki karakter yang baik dan selalu menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah perhitungan ya, karena apapun yang dia terima mungkin itu sudah digariskan, sudah ditentukan, sudah diatur, ya sudah diperhitungkan pula. Nah, ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang sudah ia upayakan ataupun ikhtiarkan. Bila ia seseorang pimpinan, maka ia akan memberi kompensasi yang adil kepada bawahannya ataupun kepada karyawannya sesuai dengan kinerjanya, bukan sekedar jabatan ya. Kalau jabatannya pun misalkan manajer, di bawahnya ada pramuniaga misalkan di sebuah market, tetapi pramuniaga ini kerjanya bagus dibanding manajernya, mungkin tadi seharusnya kompensasinya akan jauh lebih besar untuk pramuniaganya dibanding manajernya, seperti itu. Nah, dan biasanya juga kalau orang-orang yang adil selalu menginginkan atau mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Oke, itu konsep adil. Nah, dengan melakukan pendidikan anti korupsi sejak dini yang didasarkan kepada para pelajar dengan memberikan sosialisasi seperti ini dan juga menanamkan nilai-nilai karakter anti korupsi kepada anak-anak sejak dini. Nah, kami meyakini bahwa kedepannya pada saat anak-anak tumbuh dan sudah mengemban pekerjaan ataupun jabatan apapun di negara Indonesia ini, ya nanti mudah-mudahan kalian lulus dari SMA Kusuma Bangsa Yastia, ada yang menjadi seorang dokter, ada yang menjadi seorang manajer, ada yang menjadi seorang konsultan, pengacara dan lain sebagainya. Tetap pegang 9 karakter tadi, mudah-mudahan ada di dalam diri kalian semua tadi ya. Dari 1 sampai dengan 9, mudah-mudahan ketangkap semua tadi ciri-ciri karakter yang baik itu seperti apa. Dan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi seperti ini, maka kasus korupsi di Indonesia kedepannya akan semakin menurun ya, karena dampak psikologis dan juga pengetahuan yang sudah ditanamkan semenjak dini kepada kalian akan tertanam di dalam pikiran dan mindset kalian juga. Salam stop korupsi dan jaga NKRI harga mati. Oke? Baik, dari semua pembahasan di atas dapat disimpulkan ya bahwa untuk menciptakan sebuah ataupun tatanan Jabar yang masagi, yang anti korupsi, haruslah dengan penguatan karakter semenjak dini di usia muda seperti kalian. Karena pembentukan karakter akan tercipta dan tertanam dari bibit yang unggul serta pemupukan dalam proses pembelajaran sehingga tercipta buah yang matang dengan baik dan sempurna. Dan tentunya akar dari sebuah karakter yang kuat adalah asupan nutrisi yang baik semenjak dini yang dapat memperkokoh tabiat serta kepribadian dan jati diri. Oke? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Meskipun kita belum bisa bertatap muka, semoga kita nanti bertemu setelah pandemi ini berakhir ya. Selamat bergabung di SMA Kusuma Bangsa Yastia, belajar dengan menyenangkan. Dan satu hal yang selalu saya motivasikan untuk kalian semua, karena di SMA Kusuma Bangsa Yastia di sini saya selalu berprinsip belajar, bekerja dan berkarya dengan hati supaya hasilnya pun akan lebih sempurna dan lebih indah. Sekian dari saya Arwin Suripto. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.